Oke, selamat malam. Untuk pekan 10, kita akan berbicara tentang penggunaan infinitif dan verb ing. Infinitif itu apa sih? Nah, di sini infinitif itu adalah kata kerja dasar atau base verb, ya. Ini semua kita sebut sebagai infinitif. Ini ya. Jadi infinitif itu adalah base verb, bentuk dasar. Artinya bentuk dasar itu kata kerjanya nggak ditambahin macam-macam, ya nggak ditambahin akhiran s, nggak ditambahin akhiran id, nggak ditambahin akhiran ing, gitu. Nah, dan bentuk ing, oke? Di sini kita lihat ya bahwa kata work pada kata will, can, dan must, ya itu namanya modals. Dalam bahasa Inggris, semua modals itu pasti pakai base verb atau infinitif ini. Ya, jadi will pasti pakainya infinitif. Ini semua ya, ini semua namanya modals. Makanya di sini Anna will be here soon. Ini be ini adalah bentuk dasar dari to be. Jadi to be itu kan ada is mr. Ini buat presentnya kan. Bentuk dasarnya apa? Ya verb aslinya to be. Nanti ada was were untuk past tense. Gitu. Macam-macamnya ya, kurang lebih. Nah, semua models itu menggunakan infinitive. Shall I open the door? Ini kalian bisa lihat lagi di unit 27-28 ya. Ini kita bicara tentang future di situ. Yang saya lupa pekan keberapa sih? Awal-awal sebelum UTS itu ada future tense. Lalu models juga kan? I might, may I sit here. Nah, ini semua sudah dibahas sebenarnya ya. Jadi semua models itu pakai infinitive. Yang kedua, ketika sebuah kalimat itu masuk ke dalam bentuk negatif dan bentuk interrogatif, dia verb-nya juga pasti pakai infinitif. Pada verb-nya, pada kata kerjanya. Tapi di depannya dia pasti akan ada do atau turunannya do. Pada present simple ada do, ada does. Ya, does itu untuk she, he, it. Do itu buat sisanya, I, we, they, you. Pada past tense ada did. Did pasti pakai verb 1. Oke? Do you work? Apakah kamu bekerja? Kalau kalimat afirmatifnya apa? I work. Nggak pakai do kan? Ketika jadi pertanyaan, maka ada do-nya. I, ya, do you work? Kalau negatif, ada do-nya juga. I don't work. They don't work very hard. Helen doesn't know many people. Afirmatifnya apa? Helen knows. Ya kan? Ini kalau kita buat ke afirmatif, menjadi Helen knows many people. Nah, dia pada afirmatifnya dikasih akhiran S. Karena Helen itu kan she. Ketika jadi negatif, ke do-nya dikasih akhiran S. Jadi does. Berarti verb-nya jadi gimana? Ditambahin not ya, karena negatif. Does not. Verb-nya S-nya udah pindah nih, jadi does. Maka jadinya he does not, she does not know. Jadi seperti ini. Oke, itu yang perlu dilihat, yang perlu diperhatikan. Did juga sama ya pada past tense. Itu ketika bicara past tense di awal perkuliahan sekali. Itu kita pakai infinitif juga. Oke. Kemudian kalau ada to, itu juga biasanya pakai infinitif ya.
Terutama pada model. Ini semua ini models ya. I'm going to itu models juga. I have to yang artinya harus itu models juga. I would like to, ya I used to. Itu pasti pakai verb 1 atau pakai infinitif. Istilah di sini yang kita gunakan ya. Semua pakai infinitif. Kalau verb ing ini kita gunakan hanya pada bentuk kalimat continuous. Ingat ya, kalimat continuous itu adalah ketika jangan X deh. Ketika ada kejadian, ya apa? Ya, X aja ya sama Y deh biar gampang. Ketika ada kejadian X, lalu ada kejadian lain yang kita kasih nama Y yang sedang terjadi. Oke? Jadi yang awal mula kejadian duluan si Y-nya gitu. Kalau pada present continuous, Y-nya ini adalah sekarang, present. Please be quiet, I'm working. Saat itu ya, saat dia ngomong, saya kan sedang bekerja. Bekerjanya belum selesai. Gitu. Ini udah dibahas banyak. Lalu pada past tense juga ya, ketika membahas past tense itu dibahas. It was raining, so we didn't go out. Itu pakai verb ing. Tapi verb ing ini, dia selalu di depannya ada to be. Untuk menjadi verb. Ya, jadi kalau verb ing tanpa verb itu nggak boleh, dia bukan verb. Dia apa? Verb ing tanpa verb dia bisa jadi kata sifat, adjective. Ya, nih lihat contohnya ya, saya kasih contoh 2 kalimat. Danny was working. When Sue called. Danny sedang bekerja ketika Sue menelepon. Nih kita kasih nama kalimat 1. Kalimat 2, Danny looking at the working engine. Oke. Nah, di sini Danny was working itu adalah verb. Danny is looking sama, dia juga verb. Tapi kalau working, ini dia bukan verb, dia namanya kata sifat, adjective. Kenapa? Karena dia menjelaskan engine, bukan menunjukkan pekerjaan, dia menunjukkan mesin yang bekerja, yang sedang bekerja. Ini noun gitu ya, jadi dia kata sifat. Nah, kalau menjadi verba, kata kerja, dia selalu ada to be-nya. Itu yang benar-benar harus kita ingat ya. Jadi, kalau bikin kalimat cuma seperti ini ya, Danny working in the office. Ini salah kalimatnya. Kenapa? Kalimatnya sudah punya subjek, punya. Subjeknya siapa? Danny. Apakah ada kata kerjanya? Nggak ada. Ini bukan kata kerja. Ini adalah kata sifat, adjective. Supaya menjadi kata kerja bagaimana? Tambahin to be, tambahin is.
kalimatnya jadi benar. Denny is working in the office. Gitu ya. Oke, kita next ya. Ini ada exercise. Kemudian di sini ada to dan ing. Ya, antara infinitif dengan gerund. Nah, bentuk ing tapi bukan verb, namanya gerund ya, karena dia fungsinya sebagai kata benda, itu namanya gerund seperti di sini. Nah, ini kita harus sedikit menghafal ya. Kenapa? Karena nih ada kata-kata yang harus selalu dengan to. Jadi what do you want to do? Nggak boleh what do you want do? Nggak boleh. What do you want doing? Nggak boleh. Ya. What are you expecting to do? Bukan what are you expecting doing gitu ya. I promise to help her. Bukan I promise helping her. Bukan I promise help her. Harus ada to help her. Kemudian ini juga harus selalu pakai verb ing. I enjoy dancing, bukan enjoy to dance. Has it stopped raining? Ya, bukan has it stopped to rain. Karena kalau stop to rain artinya berbeda. Ya, artinya apa? Jadi berhenti untuk hujan. Kalau stop raining berhenti hujan gitu ya. Lalu ada yang bisa dua-duanya tanpa ada perubahan makna. Ini sama aja ya. Love. Nah, kalau would like pasti pakainya to. To pasti pakainya infinitive. Nah, ini ada exercise-nya nanti dikerjakan. Lalu di sini ada I want you to dan I told you to. Itu pokoknya selalu ya, I want you pasti pakainya to infinitive, I told you pakainya juga to infinitive. The woman wants to go. The man doesn't want the woman to go. Pasti ada to-nya. Would like juga sama. Jadi nggak boleh would you like me lending you some money, nggak boleh. Would you like me to lend you some money. Begitu juga pada yang di dalam kotak ini ya, ask, tell, advise, expect, persuade, teach. Ini memang mau tidak mau ya sedikit dihafal ya, apa aja sih verbnya gitu. Dan dikerjakan latihannya nanti. Nah, kalau pada make dan let itu nggak pakai to, beda dengan told gitu ya. He makes me laugh, bukan to laugh. Lalu unit 54, I went to the shop to, ya. Itu juga sama. Ini kita baca nih, Paula wanted a newspaper, so she went to the shop. Why did she go to the shop? To get a newspaper. Bukan getting a newspaper. She went to the shop to get. Karena kita ngomongin ini tujuannya ya, dia ngapain pergi ke warung, ke toko untuk membeli surat kabar atau koran. Udah nggak ada sekarang orang baca koran ya, beli koran. Jarang. Nah, ini dia tell us why a person does something ya. Ini dia kalau yang ini menjelaskan tujuan orang datang, tujuan orang itu ngapain. Jadi to di sini dia menjelaskan tujuannya itu dari in order to. Itu pasti pakainya infinitif. Gitu.
Catherine went to the station in order to meet her friend. Tujuannya dia ke stasiun untuk bertemu temannya. Beda dengan yang to yang sebelumnya ya. To yang sebelumnya nih, I told you to wait. Misalnya, John told me to wait. John meminta saya menunggunya, nggak pakai untuk karena memang to wait di sini bukan tujuannya gitu ya, bukan tujuan memberitahunya, itu berbeda. Itu di unit 54. Oke, lalu juga di sini ada perbedaan antara to dengan for. Kalau to dia pakai verb, ya pakai infinitif. Kalau for dia pakainya noun, pakai kata benda langsung. Nah, di sini ada phrasal verb wait. Ya, ada wait for, wait to. Bedanya apa? Wait for me, tunggu saya. Are you waiting for the bus? Apakah kamu menunggu bus? Kalau wait to, itu wait to do something. Hurry up, I'm waiting to go. Are you waiting to see the doctor? Ya, jadi ada sesuatu yang dilakukan. Kalau for, dia langsung pakai kata bendanya. Atau bisa juga wait for somebody, someone, something, to verb 1, to do something juga ya. Tuh pada 54, lalu di sini ada go to, go on, go for, going. Jadi intinya di sini kita belajar kata kerja yang menggunakan go. Kalau go to itu ya pergi. Kemana? Go to work, go to China. Jadi kita ketujuannya kemana kan? Go to sleep, go home. Lalu ada go on, ya, pergi juga, tapi dia pasangannya ini, go on holiday, go on a trip. Jadi kita nggak bisa bilang go to holiday. Kalau go for itu sama sesuatu yang dikerjakan. Go for walk, go for a run, go for a swim, ya. Lalu ada juga go langsung pakai gerund, pakai verb ing. Itu biasanya buat sports ya, buat olahraga. Lalu di sini ada get penggunaannya ya, get here, get home, get to. Nah, ini ada get in, get out, get on dan get off. Jelas nih ya. Kalau ke mobil itu kita bilangnya get in sama get out. Tapi kalau ke public transport kita bilangnya get on dan get off. Ya, jadi bukan get in a bus, get on a bus. Ini 57 perbedaan antara do dengan make. Ya, ini juga perlu diperhatikan. PR misalnya, I do homework, bukan I make homework. Itu masih banyak yang salah-salah jadi I make homework. Ya, make itu dari nggak ada menjadi ada. Kalau PR kan memang sudah ada PR-nya, tapi dikerjakan. Yang membuat PR-nya adalah gurunya. Ya kan, yang bikin soal maksudnya gitu ya. Ini kita lihat nih bedanya. I did a lot yesterday. I cleaned my room, I wrote some letters, and I made a cake. Nah, ini dia bicarakan apa yang dia lakukan. Made a cake, ya, membuat kue, itu bagian dari yang dia lakukan. What do you do in your free time? Sport, reading, hobbies? I make clothes. I make dresses and jackets. I also make toys for my children, ya kan? Mainannya dibuat sendiri. Berarti dari nggak ada menjadi ada, itu make. Nah, ini kalau do an exam, do a test, nah ini tadi homework. Lalu ada homework, ada housework. Bedanya apa? Homework itu tugas sekolah, tugas PR ya, pekerjaan rumah dari sekolah. Housework itu adalah nyapu, ngepel gitu ya. Itu namanya housework.
Ini kalau make a mistake, make an appointment, membuat janji. Nah, ini make a mistake. Kalau ini logikanya beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kan saya membuat kesalahan. Kalau bahasa Inggrisnya saya melakukan kesalahan bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggris, I made a mistake. Saya membuat kesalahan. Jadi kesalahan itu dalam bahasa Inggris sesuatu yang dibuat. Karena tadinya nggak ada masalah menjadi ada masalah. Make a bed. Make a bed itu bukan membuat tempat tidur ya. Ya bukan buat tempat tidur gitu kan, bikin string bed dari pair, dari apa segala macam, bukan itu maksudnya. Make a bed itu maksudnya adalah merapikan tempat tidur. Ya, itu make a bed namanya. We say make a film but take a photo. Ya, jadi kalau film, movie itu make, tapi kalau foto, picture itu take. Ini ada have dengan have got. Artinya kurang lebih sama ya antara have dengan have got. Ini kata-kata yang pakai have ya, have breakfast, have lunch, have dinner. Ya, have lunch itu makan siang. Jadi bukan make lunch ya. Kalau make lunch ya masaknya, bukan makannya gitu. Itu berbeda. Jadi benar-benar harus diperhatikan perbedaannya. Lalu ada have a bath, have a rest. Ya, ini udah pasangannya, harus sedikit dihafal ya. Oke, itu materi untuk hari ini. Nah, tugas untuk kalian itu adalah tugas kelompok ya. Kalian buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di sini dari unit 55 sampai 58. Tapi hanya kecuali yang titik satunya ya. Jadi dari titik 2, dari 51.2, 51.3, 52.2, 52.3, 52.4, dan seterusnya nih sampai 58, 58.1-nya nggak usah, langsung ke 58.2, titik 3, dan titik 4. Jadi yang di skip hanya yang titik satunya. Gitu ya, itu tugasnya. Berkelompok, dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, that's it. Thank you semua.